Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rizky M. Soleh dan teman saya Julius Jupiter Stompul. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang sistem informasi manajemen e-commerce. Baiklah. Pendahuluan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagi bagian dari pengendalian suatu bisnis. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam sub-unit organisasional perusahaan. Sub-unit dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. Pengaruh perilaku selalu penting bagi kinerja sistem informasi, tetapi terutama penting bagi sistem informasi organisasi seperti SIM. Para manajer dan spesialis informasi dapat membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif dari pengaruh perilaku menjadi hasil yang positif. SIM mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer tersebut untuk semua pemecah masalah perusahaan ketika SIM berada pada tempatnya dan berfungsi seperti yang diinginkan. SIM dapat membantu manajer dan pemakai lain di dalam dan rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Yang kedua, apa yang dimaksud e-commerce? Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen dalam bidang ERP? Yang keempat, apa manfaat e-commerce untuk pemasaran produk? Yang kelima, apa keuntungan e-commerce bagi perusahaan? Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, mengetahui pengertian e-commerce. Yang ketiga, mengetahui penerapan sistem informasi manajemen dalam bidang ERP. Yang keempat, mengetahui manfaat e-commerce untuk pemasaran produk. Yang kelima, mengetahui keuntungan e-commerce bagi perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dan dalam akuntansi manajemen. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. ERP. Sistem ERP pada sistem informasi manajemen sering digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi terhadap unit bidang keuangan, akuntansi, SDM, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang B, Supply Chain Management (SCM). SCM menyediakan data yang terintegrasi terkait manajemen supply, bahan baku dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang C, Transaction Processing System (TPS). TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Yang D, Office Automation System atau OAS. OAS sebagai contoh sistem informasi manajemen berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Yang E, Knowledge Work System (KWS). Sistem KWS mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem organisasi. Melalui langkah ini diharapkan para ahli di dalam organisasi dapat menerapkan secara cepat ke dalam pekerjaan mereka. Yang F, Informatic Management System (IMS). Sistem informasi manajemen menggunakan sistem IMS berfungsi dalam mendukung spektrum berbagai tugas dalam organisasi. IMS juga dapat digunakan untuk menganalisa dalam pembuatan keputusan. Yang G, Decision Support System (DSS). Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Yang F, Expert System (S) dan Artificial Intelligence (AI). Konsep dalam sistem informasi manajemen yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis dan menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya.
Yang E, Executive Support System (ISS). Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. E-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Sistem informasi manajemen dalam e-commerce. Penerapan ERP. Sistem informasi. Sebelum penerapan ERP, sistem yang berdiri sendiri. Sesudah penerapan ERP, sistem yang terintegrasi satu dengan yang lain. Database. Sebelum penerapan ERP, database tidak terintegrasi satu dengan yang lain karena data memiliki arti dan makna yang berbeda pada masing-masing sistem, memiliki definisi data yang berbeda. Sesudah penerapan ERP, mendukung secara penuh koordinasi dan integrasi semua data dalam fungsi bisnis e-commerce. Kemudian yang ketiga, maintenance. Sebelum penerapan ERP, perawatan dilakukan satu persatu di setiap sistem dan mungkin memiliki hasil yang berbeda-beda dan sangat memakan biaya mengelola sistem satu persatu. Sesudah penerapan ERP, perawatan yang seragam dan perubahan berpengaruh untuk semua sistem. Kemudian yang keempat, interface. Sebelum penerapan ERP, sulit mengelola interface yang berbeda di antar sistem. Sesudah penerapan ERP, memiliki interface yang sama untuk semua sistem. Yang kelima, informasi. Sebelum penerapan ERP, sulit mengelola interface yang berbeda antar sistem informasi yang diduplikasi dan informasi yang tidak konsisten. Sesudah penerapan ERP, informasi konsisten dan real time. Kemudian yang keenam, proses. Sebelum penerapan ERP, proses yang tidak sesuai antar sistem. Sesudah penerapan ERP, bisnis proses yang konsisten. Dan yang terakhir, aplikasi. Sebelum penerapan ERP, aplikasi yang terpisah-pisah. Sesudah penerapan ERP, aplikasi. E-commerce untuk pemasaran produk. Di era globalisasi, informasi bergerak sangat cepat dan menjadi pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan. Internet melalui e-commerce membuka peluang bagi pengusaha untuk memasarkan dan menumbuhkan jaringan usaha di seluruh belahan dunia usaha. E-commerce merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya selain dapat memperluas akses pasar. Pengusaha harus melihat manfaat e-commerce untuk akses pasar secara mudah dan efisien. Seiring era globalisasi yang pasti akan dihadapi, kondisi ini menuntut para pengusaha untuk memilih yang efektif dan mengenai sasaran. Keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, proses transaksi yang lebih cepat. Dengan menggunakan e-commerce, pelanggan dapat menghemat waktu untuk berbelanja apa yang mereka inginkan. Mereka dapat dengan mudah menelusuri banyak item sekaligus dan membeli apa yang mereka suka. Saat berbelanja daring, pelanggan dapat menemukan barang yang hanya tersedia di toko fisik yang berbeda jauh dari lokasi mereka atau bahkan barang yang tidak ditemukan di wilayah mereka. Yang kedua, pendaftaran toko dan produk mudah. Daftar produk adalah apa yang dilihat pelanggan ketika mereka mencari suatu barang. Ini adalah salah satu keuntungan dalam e-commerce yang dimaksudkan untuk penjualan. Poin plus bisnis daring ini adalah kamu dapat mempersonalisasi daftar produk yang kamu tawarkan setelah membuatnya. Yang ketiga, lebih hemat. Salah satu keuntungan terbesar dari e-commerce untuk perusahaan adalah pengeluaran yang lebih sedikit. Dengan toko e-commerce, penjualan dapat mengurangi pengeluaran untuk pemeliharaan toko, desain toko, bahkan tenaga kerja. E-commerce lebih terjangkau dan membutuhkan investasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan toko fisik. Yang keempat, pelanggan lebih fleksibel. Keuntungan dari e-commerce untuk perusahaan selanjutnya adalah penjual dapat memberikan fleksibilitas kepada pelanggannya. Salah satu sorotan adalah bahwa produk dan layanan akan selalu siap 24/7. Hasilnya, penjual dapat menawarkan barangnya kepada pelanggan di mana saja dan kapan saja pelanggan berada. Yang kelima, bisa membandingkan produk dan harga kompetitor tanpa melakukan riset yang mendalam. Dalam e-commerce, penjual dapat membandingkan produk dan harga dari kompetitor hanya dengan berakting sebagai pelanggan. Ini dapat memberi penjual
ide tentang alternatif produk yang tersedia dan tarif standar yang ada. Jika produk yang mereka jual kurang laris di pasaran, melakukan perbandingan lebih cepat secara daring dan dapat mencakup lebih banyak produk. Yang keenam, memiliki beberapa metode pembayaran. Hal ini sangat berguna bagi penjual karena mereka tidak lagi harus kehilangan peluang penjualan potensial karena kurangnya metode pembayaran yang tersedia seperti di toko fisik. E-commerce menyediakan beberapa mode pembayaran yang mencakup pembayaran cash, cicilan, cash on delivery, kredit, debit, dan bahkan pay later. Yang ketujuh, biaya iklan dan pemasaran yang lebih terjangkau. Penjual tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mempromosikan barangnya. Dunia e-commerce memiliki beberapa cara yang lebih cepat dan terjangkau untuk memasarkan produk yang kamu tawarkan secara daring. Kesimpulannya adalah pada zaman sekarang ini e-commerce sedang menjadi tren dalam melakukan kegiatan bisnis. E-commerce adalah proses yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa melalui media internet. Hal ini juga meliputi aktivitas yang menunjang transaksi di pasar seperti periklanan, pemasaran, customer service, keamanan, pembayaran, dan pengiriman. E-commerce dinilai sangatlah praktis, hemat biaya dan waktu. Dengan menggunakan sistem e-commerce tentunya perusahaan merasa bahwa profit yang diterimanya selama ini meningkat karena konsumen menyukai sistem e-commerce ini. Dengan menggunakan sistem e-commerce, konsumen mendapatkan pelayanan khusus. Seperti halnya berbelanja dengan mendesain sendiri sebuah produk yang ditawarkan, seperti penambahan aksesoris, pergantian warna, dan lain-lain. Selain mendapatkan pelayanan khusus. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.